Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Media Malaysia cari gara-gara nih dengan menyebut timnas Indonesia bisa dibantai Bahrain oleh pemain berusia 16 tahun. Pelatih Bahrain, Dragan Talayik, sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas Indonesia. Laga Bahrain menghadapi timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama atau SUGBK pada 20 Maret 2025. Dalam daftar 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Indonesia, ada satu nama yang cukup mengejutkan, yaitu Sayyid Al-Wadai. Pasalnya dia baru berusia 16 tahun dan kini sudah berhasil masuk ke tim nasional senior Bahrain untuk laga penting. Sayyid Al-Wadai merupakan salah satu berlian bagi sepak bola Bahrain yang sempat menimba ilmu di Spanyol bersama Akademi Villarreal. Dia juga membawa Akademi Villarreal menjadi juara Villarreal Academy Cup 2024 dan runner-up Yellow Cup 2024 serta menjadi top skor. Di Piala Teluk ke-2024, Sayyid Al-Wadai juga mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior dan turut berkontribusi membawa gelar juara. Media Malaysia Stadium Astro justru meramaikan Indonesia dengan menyebut Sayyid Al-Wadai bisa membantai tim besutan dari Patrick Kluivert. Kualifikasi Piala Dunia 2026, striker Bahrain dengan 16 taruhan membantai Indonesia. Bunyi judul artikel Stadium Astro yang dikutip pada Kamis. Bahrain telah mengumumkan daftar 26 pemainnya jelang laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Indonesia di SUGBK 25 Maret ini. Di antara mereka yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang bersekolah di Akademi Villarreal untuk menjadi taruhan Dragan Talayik di lini serang. Bahrain akan hadir dengan misi wajib merayakannya karena saat ini berada di posisi kelima grup C, berbagi 6 poin yang sama dengan Indonesia setelah 6 pertandingan dengan skuad Garuda di peringkat ketiga. Pungkas artikel Stadium Astro. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 tambahan amunisi baru, yaitu oleh Romeni, Emil Audero, Dan James, dan juga Joy Palupesi. Emil Audero, Dan James, dan Joy sudah mendapat persetujuan DPR RI untuk dinaturalisasi. Sementara oleh Romeni dipastikan bisa turun berlaga setelah proses naturalisasinya telah rampung. Apakah benar Sayyid Al-Wadai akan membantai Indonesia? Tampaknya jangan terlalu menyombongkan diri terlebih dahulu ya. Kita nantikan laga yang sesungguhnya. Media Vietnam, Soha, menilai peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar menyusul badai cedera yang menimpa Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Stadion Sydney pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar 20 Maret mendatang. Soha menyebut tim Australia sedang menghadapi krisis yang serius dan merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendapatkan poin. Setidaknya ada 11 pemain Australia yang cedera menjelang pertandingan melawan Indonesia. Lawan dalam situasi sulit, tim Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tim Australia dengan menghadapi krisis kekuatan yang serius ini merupakan kesempatan besar bagi tim Indonesia untuk mendapatkan poin di pertandingan mendatang. Soha menganalisis situasi Australia berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemain yang cukup kuat, di mana skuad tim Indonesia bahkan makin diperkuat dengan 4 bintang yang sudah merampungkan proses naturalisasi dan siap main di pertandingan berikutnya, yaitu oleh Romeni, Joy Palupesi, Dan James, dan juga Emil Audero. Pada dasarnya, kelima tim yaitu Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China masih bersaing ketat menuju Piala Dunia 2026 untuk mendampingi Jepang yang mendominasi grup C. Hal ini akan membuat 4 pertandingan sisa di grup C menjadi lebih menarik dan juga menegangkan. 4 poin di bulan ini benar-benar harga mati bagi skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Melawat terlebih dahulu ke Sydney untuk melawan Australia, pasukan Merah Putih wajib mengamankan poin paling tidak seri atau kalau bisa penuh. Setelah lawatan itu, tim Garuda wajib memenangkan laga kandang kontra Bahrain 5 hari berselang demi mengamankan posisi mereka di papan atas klasemen. Kluivert sendiri juga telah menyampaikan sejak Januari lalu bahwa dia menargetkan 4 poin dari kedua laga tersebut demi melancarkan jalan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, selagi kemenangan atas Bahrain lebih realistis untuk diraih, timnas Indonesia kini mungkin juga berpotensi meraih hasil yang lebih dari 1 poin saat menghadapi Australia.
Sebab seperti yang kita tahu, Sakura tengah dilanda badai cedera yang membuat mereka kehilangan sejumlah pemain penting seperti Harry Sauter dan Alessandro Kirkati. Diketahui kini pelatih Tony Popovic kembali kehilangan sejumlah pemain pentingnya seiring dengan cedera yang dialami oleh dua bek tengah sekaligus. Bek tengah Portsmouth Hayden Matthews dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki yang membuat absen hingga musim ini berakhir. Badai cedera di pos bek tengah makin buruk, lantaran Cameron Burgess juga dikabarkan mengalami cedera, sebagaimana pernyataan dari pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna. McKenna menyampaikan bahwa ada 4 pemain yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Nottingham Forest di Piala FA, yang mana Cameron Burgess merupakan salah satu di antaranya dengan mengalami masalah pada betisnya. Kondisi ini sejatinya membuat timnas Indonesia makin untung atas makin buntungnya Australia. Dan tentu kesempatan ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh di kandang The Sacros. Lebih lanjut menyusul kabar baik tersebut, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga memastikan bahwa 3 pemain naturalisasi yang kini telah memasuki tahap akhir proses akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Kemenpora diketahui telah menyetujui berkas naturalisasi 3 nama, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James. Selanjutnya, Kemenkumham akan memprosesnya sebelum resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah ketiga pemain ini tidak akan berlangsung di tanah air. Mereka akan menjalani prosesi tersebut di Eropa, menyesuaikan dengan jadwal kompetisi yang mereka jalani di luar negeri. PSSI pun diketahui tengah mencari lokasi di Eropa yang memungkinkan ketiga pemain ini menjalani prosesi tersebut tanpa mengganggu jadwal pertandingan mereka. Karena mereka sedang bertanding di klub masing-masing, mereka tidak bisa ke Indonesia. Jadi kami akan mencari tempat di Eropa agar mereka bisa berkumpul dan menjalani pengambilan sumpah bersama, ujarnya. Upaya berat benar-benar dilakukan oleh federasi saat ini, mengingat tanggal 10 Maret merupakan tanggal terakhir bagi PSSI untuk mendaftarkan skuad timnas Indonesia untuk bertanding melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu harapannya dengan tambahan 3 pemain keturunan nanti, skuad Garuda bisa semakin kompetitif menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi dan mampu meningkatkan kualitas permainan serta menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Nah, di tengah usaha PSSI mengebut proses naturalisasi dari Emil, Dean, dan Joey, mencuat kabar pula kalau ada 3 pemain keturunan top lain yang akan menyusul Joey Pelupesi dan kawan-kawan. Memang seperti yang kita tahu, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa pihaknya belum akan berhenti melakukan manuver pemain berkualitas di Eropa demi menjaga kedalaman skuad sampai di masa mendatang. Dan kini mencuatnya sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah nama-nama seperti Jayden Osterwold, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathans. Beberapa waktu lalu, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur dikabarkan menemui fullback kiri Jayden Osterwold di Turki yang disampaikan oleh akun fanbase terpercaya milik Fenerbahce @1907bros. Kabar ini jelas memantik perhatian dari netizen dan diyakini bahwa Jayden bakal menjadi nama selanjutnya yang bakal diproses menjadi WNI. Kemudian untuk nama Tristan Guijer, pemain satu ini semakin menarik perhatian usai memasang tato di bagian dadanya dalam bahasa Indonesia dengan kata keluarga. Fakta ini lantas menunjukkan adanya kemungkinan Tristan Guijer beralih negara dari Belanda ke Indonesia. Apalagi pemain yang cedera sejak Agustus tahun lalu ini mengaku sudah dihubungi PSSI, namun belum ada kelanjutan karena disinyalir masih menunggu Tristan Guijer pulih dari cedera lutut. Sementara itu untuk Miliano Jonathans, ia mengaku sudah didekati oleh PSSI sejak beberapa tahun terakhir. Meski saat ini mengaku belum mengambil keputusan, ada kemungkinan Miliano Jonathans memilih untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Ya, menilai itu semua, ketiganya diketahui merupakan pemain berkualitas yang sama-sama berkarir di Liga Top Eropa, sehingga diyakini bakal menambah keseimbangan skuad yang nanti juga akan dilengkapi oleh Emil Audero dan kawan-kawan. Semakin banyaknya kabar terkait merapatnya pemain keturunan ke skuad Garuda, nyatanya juga membuat media-media luar terutama Belanda ikut membocorkan kabar soal hal ini.
Terbaru ini, seorang jurnalis Belanda, Danny van Laar, memberikan kode jika Maurits Hilstra akan ke Indonesia pada bulan ini, bertepatan dengan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam postingan video keterlibatan Danny van Laar dengan beberapa pemain keturunan Timnas Indonesia seperti Tom Hai dan Sandy Walsh yang melakukan sesi foto jersey baru tim Garuda, Maurits Hilstra berkomentar dengan sebuah candaan dan menanyakan kapan sang jurnalis akan dinaturalisasi. Menjawab pertanyaan itu, Danny mengatakan kalau dirinya akan terbang dengan Mauro di bulan Maret, yang mengindikasikan bahwa sang pemain sepertinya akan ke Indonesia di bulan ini. Mauro memang mencuri nama yang telah lama disebut-sebut sebagai kandidat pemain naturalisasi, namun hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai kelanjutan dari proses administrasi yang diajukannya. Tapi meski demikian, Maurits Hilstra tak menyembunyikan ambisinya untuk bisa terus berseragam Timnas Indonesia. Yap, tapi terlepas dari itu semua, yang jelas sekarang ini laga melawan Australia dan juga Bahrain benar-benar hanya tinggal menghitung hari. Hampir seluruh penggawa Garuda mengungkapkan ketidaksabarannya kembali membela timnas kebanggaannya, tak terkecuali The Professor atau Tom Hai. Tom Hai mengaku sudah tak sabar untuk membela tim Garuda dalam lanjutan putaran ketiga dan mengakui bahwa tugas negara ini merupakan hal yang paling menyenangkan baginya. Pemain berusia 30 tahun ini sudah mencatatkan 9 caps dan 2 gol sejak debutnya bersama timnas Indonesia tahun lalu, menjadikannya sosok kunci di lini tengah skuad Garuda. Kemampuannya mengatur permainan dan memberikan umpan akurat akan sangat dibutuhkan dalam dua laga krusial ini. Keikutsertaan Tom Hai dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain tentu diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Sebagai gelandang yang memiliki visi permainan yang tajam, ia dapat mencuri penyeimbang di lini tengah sekaligus menjadi kreator dari serangan. Tom Hai menegaskan bahwa Indonesia harus bisa mendapatkan hasil terbaik dalam dua pertandingan mendatang. Ia pun yakin bahwa skuad Garuda mampu bersaing dan juga bisa membungkam Australia maupun Bahrain. Pertandingan adalah Timnas Indonesia dan Timnas Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi panggung bagi pemain-pemain dengan nilai pasar tertinggi. Duel yang dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 ini menghadirkan perbandingan menarik antara kedua tim. Jika melihat daftar pemain yang kemungkinan besar akan dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, beberapa nama dalam skuad Garuda memiliki nilai pasar yang cukup tinggi. Namun, dominasi pemain naturalisasi di posisi teratas mencerminkan bahwa sepak bola Indonesia masih berusaha mengejar ketertinggalan dari negara lain, termasuk Australia yang memiliki banyak pemain berkarir di Eropa. Silger menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia saat ini. Bek tengah yang bermain untuk FC20 tersebut memiliki bandrol sebesar 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Keberadaannya di lini pertahanan akan menjadi aset berharga bagi tim Garuda dalam menghadapi serangan dari Australia. Selain Hilgers, Kevin Dijk juga menjadi pemain kunci dalam skuad Timnas Indonesia. Bek yang kini membela FC Copenhagen itu memiliki nilai pasar 3,5 juta euro atau setara dengan 60,84 miliar rupiah. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Kevin Dijk diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Indonesia di laga penting ini. Selain dua pemain itu, beberapa nama lain juga memiliki nilai pasar tinggi seperti Tom Hai, 3 juta euro atau 21,14 miliar, Sandy Walsh 1,5 juta euro 26,07 miliar, serta Calvin Verdong dan Martin Paes yang masing-masing memiliki nilai pasar 1,2 juta euro atau sekitar 20,86 miliar rupiah. Sementara itu di kubu Australia, mayoritas pemain mereka berkarir di liga-liga top Eropa yang membuat nilai pasar tim mereka secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap berambisi untuk memberikan perlawanan sengit dalam laga ini. Pertandingan melawan Australia juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan mengandalkan para pemain terbaiknya, skuad Garuda berharap dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif dari Sydney. Baik, kita beralih pada berita selanjutnya. Setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, Timnas Indonesia semakin gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Saat ini ada 4 pemain asal Belanda yang masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Jika mereka bergabung, kekuatan Timnas Indonesia akan meningkat pesat dengan total nilai pasar pemain yang mencapai 1,155 triliun rupiah.
di mana 4 pemain yang berpotensi dinaturalisasi ada Ian Madsen, yaitu bek kiri Aston Villa. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan bek kiri yang saat ini membela Aston Villa. Ian Madsen memiliki garis keturunan Indonesia dari Jawa dan dibanderol dengan harga pasar 556,21 miliar. Meski berpeluang besar, proses naturalisasinya bisa menemui kendala karena ia pernah memperkuat timnas U21 Belanda. Namun peluang tetap terbuka, terutama dengan kehadiran Kluivert di timnas Indonesia. Yang kedua ada Jayden Oosterwolde, yaitu bek kiri dari Fenerbahce. Bek kiri Fenerbahce ini juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname, serta telah membela klub-klub besar seperti FC Twente, Parma, dan kini Fenerbahce. Dengan catatan impresif di musim 2023-2024, mencetak 2 gol dan tampil dalam 43 laga, nilai pasarnya mencapai 260,72 miliar. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor bahkan sudah bertemu langsung dengannya di Turki. Yang ketiga adalah Pascal Struijk, yaitu bek tengah dari Leeds United. Struijk sempat diincar untuk dinaturalisasi, tapi menolak karena masih berharap mendapat kesempatan di timnas Belanda. Bek 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya, dan hingga saat ini, ia belum mendapatkan caps di timnas senior Belanda, sehingga kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia masih terbuka lebar. Di posisi berikutnya yaitu adalah Milan Manhoef, winger dari Stoke City. Pemain muda berbakat ini berposisi sebagai winger kanan dan memiliki darah Belanda, Suriname, serta Indonesia. Meski sudah tampil untuk timnas U21 Belanda, ia tetap berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia dengan nilai pasar 60,48 miliar rupiah. Manhoef bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini serang Garuda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, kehadiran keempat pemain ini akan memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI dalam merealisasikan rencana ini.